Bali sepi, ini solusinya. Kali ini saya akan ikut membahas tentang Bali, tetapi bukan untuk memperkeruh, bukan juga untuk sok bijak, tetapi karena ini sudah bahaya dan bisa berulang di tema yang berbeda. Konten Bali sepi sudah seperti konten Pilpres. Tidak ada solusi, debat di medsos isinya cuma soal mengeliminasi pihak lain dan juga menyerang. Tentu ini tidak sehat, bahkan berpotensi makin memburuk. Masalah awalnya di sini sebenarnya soal segmentasi, tetapi berubah menjadi isu diskriminasi. Nah, dalam bisnis modern, segmentasi, targeting, dan positioning adalah hal yang wajar. Tetapi jika salah menerapkannya, justru menjadi bumerang. Alih-alih memperbesar basis konsumen dan meningkatkan volume penjualan, tetapi justru menciptakan diskusi negatif di media sosial. Hari ini peran media sosial menciptakan persepsi sudah mengalahkan iklan di media mainstream, seperti televisi, radio, ataupun baliho. Oke, langsung kita masuk ke pokok permasalahannya. Di sini, apakah Anda setuju diskusi negatif tentang pariwisata Bali diawali oleh wisatawan lokal yang merasa didiskriminasikan? Memang benar, ada masalah sampah di pantai, kemacetan, banjir, cuaca, harga tiket pesawat yang mahal, dan lain sebagainya. Tetapi perasaan didiskriminasi menjadi dominan karena langsung menyentuh hati terdalam. Ada wisatawan lokal yang datang ke resto awalnya menggunakan bahasa Inggris, dan wajahnya memang kearap-arapan. Awalnya dilayani dengan baik, namun kemudian dia bertanya dalam bahasa Indonesia, sontak pelayannya langsung menjadi jutek. Ada juga wisatawan lokal yang harus bayar di kasir, padahal meja sebelahnya wisatawan asing dilayani dengan mesin EDC yang dibawa ke meja. Dan ada banyak testimoni lain yang merasa diperlakukan tidak sopan dan berbeda. Sampai di sini jangan marah dulu, karena ini tidak terjadi di satu tempat atau restoran, dan ini korbannya juga tidak sedikit. Kita boleh saja berasumsi bahwa itu ulah oknum pelayan, bukan kebijakan manajemen dan sebagainya. Mungkin memang benar, tapi mari kita tarik logikanya. Seorang pelayan tidak mungkin seberani itu melakukan diskriminasi jika manajemen mungkin membiarkannya, atau setidaknya tidak menegur pelayan yang bersikap tidak sopan pada wisatawan lokal. Mungkin manajemen secara implisit merekomendasikan sikap tersebut. Sampai di sini, apakah Anda setuju dengan pendapat saya? Baik, saya lanjutkan. Saya ingin membahas dari sisi psikologis dan juga value yang ingin didapat dari kebanyakan wisatawan. Kali ini saya akan membagikan wisatawan mancanegara menjadi 3 segmen. Yang pertama, Wisman Kaya Raya. Yang kedua, Wisman Menengah. Dan yang ketiga, Wisman Backpacker. Yang pertama, Wisman Kaya Raya. Nah, biasanya Wisman Kaya Raya ini justru lebih humble. Di sisi lain, mereka terpusat pada layanan bintang 5. Otomatis secara harga yang sangat mahal, bubble mereka ya orang yang sangat kaya. Sehingga di sini relatif tidak ada konflik lokal internasional. Karena orang lokal yang ada di venue bintang 5 ini juga pasti kelas konglomerat. Yang kedua, Wisman Backpacker. Biasanya mereka di sini justru mencari value nilai-nilai lokal. Sehingga ketika mereka membaur, justru kenikmatan itu yang dicari. Yang terakhir, Wisman Menengah. Jumlah mereka di sini paling banyak, dan ini adalah kelas yang paling repot. Salah satu motivasi Wisman kelas menengah ini ke luar negeri adalah untuk mencari validitas dari eksistensinya. Menaikkan nilai sosial secara instan dan juga flexing. Ciri-ciri Wisman menengah ini adalah lebih arogan. Mereka suka komplain dan juga haus pujian. Karena mereka merasa sudah membayar mahal dari yang seharusnya. Nah, di sini kelompok ini juga yang paling aktif dalam memberikan review resto ataupun hotel, atau juga tempat wisata-wisata yang lainnya. Mereka juga paling aktif memposting di media sosial. Nah, jadi suka tidak suka, memang rating tempat wisata ini tergantung dari kelompok Wisman kelas menengah. Apa akibatnya? Di sini bagaimanapun Wisman adalah tulang punggung wisata di Bali.
Memang benar, beberapa orang lokal mampu membayar tarif mahal. Tetapi tetap saja, pendapatan per kapita negara asal dari wisman asing ini lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Jadi rata-rata pengeluaran wisman pasti lebih tinggi dibandingkan wisatawan lokal. Ini tidak perlu diperdebatkan lagi. Nah, manajemen resto dan hotel di Bali pasti tahu persis realita ini. Manajemen juga tahu bahwa wisman kelas menengah ini sangat sensitif terhadap wisman lokal. Keberadaan wisman lokal ini dianggap akan menurunkan rating resto mereka. Ini soal behavior, bukan soal moral. Yang mau tidak mau, manajemen harus mendengarkan konsumen mereka. Jadi, sampai di sini, secara ilmu ekonomi tidak ada yang salah. Ini soal segmentasi dan juga value yang ditawarkan. Manajemen tentu juga tidak bisa membuat peraturan yang eksplisit berbau diskriminasi. Karena tentu ini juga akan memicu perdebatan yang berujung nanti akan masalah hukum dan juga demo. Maka, di tengah kegamangan sikap itu, manajemen mungkin saja membiarkan atau setidaknya tidak menegur perilaku pelayan yang tidak sopan terhadap wisatawan lokal. Ini adalah realita yang sulit diakui, baik oleh resto, wisman asing, atau wisman lokal. Tapi ini justru menjadi realita yang muncul di media sosial. Karena melalui medsos, sifat yang paling alami, sekaligus liar, dari manusia bisa muncul. Sekarang, apa solusinya? Solusinya adalah hentikan perdebatan di media sosial soal Bali sepi. Ini adalah masalah yang kompleks. Setiap orang harus menahan diri dan memberi empati. Apapun kata orang, Bali harus diselamatkan. Pariwisata adalah tulang punggung ekonomi Bali. Bagi pelaku pariwisata di Bali, cari solusi komunikasi terbaik. Problem lokal asing ini pasti sudah pernah terjadi di negara-negara lain di dunia. Kumpulkan solusi dari mereka dan coba formulasikan menjadi solusi jangka panjang. Jangan menganggap enteng diskusi negatif soal Bali, apalagi melakukan alibi. Bali baik-baik saja kok, ini cuma oknum. Bali tidak sepi, ini soal tiket pesawat, dan lain sebagainya. Bagi wisatawan lokal, berempatilah, tegur secara sopan jika diperlakukan diskriminatif. Tidak perlu emosi, apalagi menyerang di media sosial. Netizen Indonesia ini memang terkenal ganas, dan itu adalah pandangan yang buruk. Yuk kita perbaiki wajah netizen kita menjadi lebih sopan dan juga berempati. Oke, demikian untuk video kali ini. Silakan tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jika kalian mendapat hal yang baik, silakan like dan share. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dan juga bunyikan loncengnya. Terima kasih.